Negara Arab Saudi merupakan perpaduan dramatis antara padang pasir yang tak berujung, pegunungan tinggi yang hijau hingga pesisir laut yang eksotis. Padang pasir kontinu terbesar di dunia menutupi sebagian besar wilayah selatan berupa bukit pasir raksasa yang terus berpindah, dan gurun di bagian utara dengan pasir berwarna kemerahan yang artistik. Keadaan Arab Saudi di awal tahun 2026 sedang berada di dalam fase puncak transformasi ekonomi dan sosial yang sangat dinamis. Negara yang bukan lagi hanya berpusat sebagai minyak, melainkan sedang memposisikan diri sebagai pusat teknologi dan olahraga dunia. Ekonomi negara Arab berada dalam fase diversifikasi terbesar dalam sejarahnya. Semenjak bulan Februari 2026, negara ini tidak lagi hanya bergantung kepada minyak, melainkan telah bergeser menjadi kekuatan ekonomi yang didorong oleh investasi teknologi, pariwisata, dan sektor swasta. Dalam pertumbuhan sektor non-minyak, untuk pertama kalinya dalam sejarah, kontribusi sektor non-minyak terhadap PDB terus mencatatkan angka pertumbuhan yang melampaui sektor migas. Dalam hal pariwisata sebagai mesin baru, sektor ini menyumbang porsi terbesar setelah Saudi berhasil menarik 122 juta wisatawan pada tahun lalu dengan target belanja swasta mencapai ratusan miliar rial. Pemerintah Arab Saudi telah mengalokasikan sekitar 75 miliar Saudi untuk pengembangan kecerdasan buatan AI, menjadikan Saudi pusat teknologi baru di Timur Tengah. Kehidupan sehari-hari masyarakat Saudi berubah secara fundamental. Salah satu pencapaian terbesar visi 2030 adalah lonjakan jumlah perempuan yang bekerja di sektor swasta, perbankan hingga teknisi pesawat, yang meningkatkan daya beli keluarga secara signifikan. Program Saudisasi mendorong lebih banyak warga lokal untuk mengisi posisi yang sebelumnya didominasi ekspatriat, terutama di sektor manajerial dan teknologi. Public Investment Fund menjadikan motor penggerak ekonomi utama. Dana kekayaan negara ini digunakan untuk mendanai proyek giga seperti NEOM dan The Red Sea, dan membeli klub olahraga dan mengadakan turnamen internasional guna menarik investasi asing dan memperkuat pengaruh ekonomi di kancah global. Memasuki tahun 2026, pemerintah mulai bersikap lebih pragmatis dengan melakukan prioritas ulang anggaran. Hubungan ekonomi dengan Indonesia berdampak positif, terutama melalui rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah yang akan membuka peluang bagi produk-produk UMKM dan makanan Indonesia untuk masuk lebih masif ke pasar Saudi. Wajah keseharian warga Saudi mencerminkan perpaduan antara ketaatan religius dan gaya hidup global yang progresif. Jika dahulu ruang publik sangat terbatas, kini masyarakat Saudi sangat aktif dalam kegiatan hiburan. Budaya nongkrong di kafe specialty cafe menjadi tren besar. Kota-kota seperti Riyadh dan Jeddah kini hidup di hingga larut malam dengan festival seperti Riyadh Season yang menghadirkan taman hiburan. Menonton film di bioskop kini menjadi hobi umum bagi keluarga Saudi, sesuatu yang dahulu dilarang sebelum tahun 2018. Dan perubahan yang paling terasa adalah pada perempuan. Perempuan menyetir mobil sendirian adalah pemandangan umum di semua kota. Dan masyarakat kini sangat terbiasa melihat perempuan bekerja sebagai barista, resepsionis hotel, eksekutif perusahaan, hingga astronot.
Penggunaan abaya hitam tidak lagi diwajibkan secara hukum. Banyak perempuan Saudi kini memilih gaya berpakaian yang lebih bervariasi dan berwarna, meski tetap menjaga kesopanan sesuai dengan budaya setempat. Masyarakat Saudi adalah salah satu pengguna teknologi tertinggi di dunia. Hampir semua urusan administrasi dari kesehatan hingga perizinan dilakukan melalui aplikasi seperti Upshare atau Tawakalna. Berkat program pemerintah, sekitar 65% warga Saudi kini telah memiliki rumah sendiri yang meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga. Meskipun modernisasi terjadi sangat cepat, nilai-nilai dasar tetap terjaga. Salat berjamaah dan kehidupan yang berhenti sejenak saat adzan berkumandang tetap menjadi fondasi identitas mereka. Budaya menjamu tamu dan keramah tamahan suku Arab tetap sangat kental, terutama saat bulan Ramadan. Masyarakat Saudi kini jauh lebih terbuka terhadap turis dan ekspatriat. Dengan target 150 juta wisatawan, warga lokal didorong untuk menjadi tuan rumah yang ramah dan bangga menunjukkan warisan budaya mereka seperti di Al-Ula atau di Riyadh. Kemakahan Arab Saudi saat ini bukan lagi sekadar tentang emas dan minyak, melainkan tentang ambisi tanpa batas yang mengubah cakrawala gurun menjadi keajaiban arsitektur dan teknologi masa depan. Arab Saudi sedang membangun hal-hal yang sebelumnya dianggap mustahil secara teknis. Sebuah kota linier sepanjang 170 km dengan ekosistem tanpa mobil dan tanpa karbon, kemegahannya terletak pada struktur cermin raksasa yang menyatu dengan alam sumber NEOM. Abdi New Murabba merupakan proyek ambisius di Riyadh berupa gedung berbentuk kubus raksasa yang cukup besar untuk menampung 20 gedung Empire State di dalamnya, lengkap dengan teknologi holografik mutakhir. Saudi terus memperluas kemegahan layanan bagi tamu Allah. Arsitektur modern dengan marmer terbaik dunia, sistem pendingin udara raksasa dan payung-payung otomatis yang megah di Madinah, serta adanya kampung haji Indonesia sebagai bentuk penghormatan. Saudi memberikan lahan khusus di Mekah untuk membangun fasilitas hunian Mekah bagi jemaah Indonesia. Beberapa tempat di Arab Saudi yang merupakan kebanggaan alam dan warisan UNESCO. Arab Saudi menjadi pusat acara dunia, mulai dari tuan rumah World Expo tahun 2030 hingga investasi besar pada pemain bintang sepak bola dunia yang menjadikan liga lokal sebagai tontonan global. Kemegahan infrastruktur digital yang memungkinkan pelayanan negara dilakukan hanya melalui satu genggaman aplikasi. Kemegahan Saudi saat ini adalah perpaduan antara keagungan sejarah Islam dan keberanian visi masa depan. Saudi sedang membangun peradaban baru yang menyatukan kemegahan fisik dengan kualitas hidup masyarakatnya. Sebuah simfoni antara kemegahan futuristik dan kehangatan tradisi. Saudi tidak lagi sekadar membangun gedung tinggi, melainkan menciptakan keajaiban dunia baru. Kemegahan kota masa depan tanpa emisi yang membelah gurun dengan dinding cermin. Dan sebuah ikon di Riyadh yang merupakan struktur kubus terbesar di dunia menawarkan pengalaman intensif melalui teknologi holografik di dalam ruangan. Kemegahan wisata bahari dengan hotel-hotel terapung mewah yang menjadi kelestarian terumbu karang. Sebagai pelayan dua kota suci, Saudi menghadirkan kenyamanan maksimal bagi jutaan jemaah. Penggunaan robot untuk distribusi air zam-zam dan aplikasi canggih untuk mengatur alur ibadah. Kehidupan sehari-hari masyarakat Saudi telah berubah menjadi jauh lebih terbuka.
Dari konser musik kelas dunia di tengah gurun Al-Ula hingga turnamen olahraga internasional yang menjadi magnet wisatawan global. Kehidupan ekonomi kini digerakkan oleh laki-laki dan perempuan yang bekerja berdampingan di berbagai sektor, mulai dari perbankan hingga astronot. Dan masyarakat yang sangat melek teknologi di mana semua aspek kehidupan mulai dari memesan kopi hingga urusan birokrasi dilakukan secara instan lewat ponsel. Di balik gedung-gedung megah, kehidupan masyarakat tetap berakar pada nilai-nilai asli. Tradisi menyajikan kopi Saudi dan kurma tetap menjadi cara utama masyarakat menyambut tamu di tengah kemajuan zaman. Arab Saudi adalah tempat di mana ambisi masa depan bertemu dengan kemurnian tradisi, menciptakan sebuah negara yang megah di mata dunia namun tetap hangat bagi penduduk dan pengunjungnya.